Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ardiles Infinity Extend. Terima kasih banyak untuk Ardiles yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, jadi video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Ardiles melanjutkan Infinity Series-nya yang kali ini dinamai dengan Infinity Extend. Dan ini cukup menarik ya, karena dia mempunyai fitur yang saya sendiri belum pernah lihat di sepatu lari yang lain dimanapun. Dan dia terdiri dari 3 warna. Yang pertama ada warna hijau Tosca, kemudian ada yang warna abu dan juga pink, kemudian ada yang berwarna hitam orange. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, dia ada di angka 290-an gram. Kalau saya biasanya mengkategorikan 290 itu di kategori standar, nggak berat karena tidak di atas 300 gram, tidak ringan karena tidak di bawah 250 gram. Jadi ya masuk kategori standar atau tengah-tengah lah ya. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia menamainya dengan Metaskin. Untuk Metaskin sendiri ini bahan dasarnya pada dasarnya adalah mesh. Jadi dia lembut, cukup kuat, jadi bukan yang gampang robek. Kemudian dia kalau teman-teman lihat di depan sini di toe box-nya itu ada bolong-bolong, tentu saja untuk breathable-nya, untuk meningkatkan sirkulasi udaranya, menahan suhunya biar tetap dingin kaki kita di dalam sepatu ini. Kemudian dia itu double layer ya, di dalam sini kayak ada layer tambahan, jadi bukan hanya luarnya ini aja yang tipis dan lembut, tapi dalamnya ada tambahan layernya sehingga meningkatkan durability-nya biar nggak gampang bolong. Terutama teman-teman yang biasanya bolong di bagian sini, yang jempolnya itu agak naik-naik pada saat lari gitu ya. Tapi tentu saja durability-nya nambah, cuman breathability-nya nggak akan sebaik kalau hanya single layer aja. Jadi kalau single layer cuma luarnya ini aja, mungkin breathable-nya akan lebih baik. Meskipun demikian, di pemakaian pertama nggak ada permasalahan sama sekali, terutama masalah panas di dalam sepatu ini sih masih bekerja dengan baik untuk sirkulasi udara di upper sepatu ini. Kemudian kalau pertama kali kaki saya masuk ke dalam sepatu ini tuh rasanya memang lembut. Layer di dalam itu rasanya memang nyaman, kemudian seolah-olah memeluk kaki kita dengan sangat baik. Kemudian lanjut ke lacing systemnya. Untuk lacing systemnya sendiri dia simple, tidak ada hal-hal yang bikin kita bingung cara pakainya. Bekerja dengan baik, itu yang terpenting. Dan saya suka tali sepatunya yang seperti ini, yang lebar, dan model bahannya itu nggak terlalu gampang copot gitu ya, nggak licin lah ya. Jadi pemakaian pertama untuk tali sepatunya bekerja dengan baik, dan dia sudah ada runners knot-nya, bikin upper fit-nya makin enak. Kemudian kita lanjut ke tang atau lidahnya. Untuk lidahnya sendiri dia bisa dibilang cukup tebal paddingnya ya. Untuk sepatu dengan padding lidah sepatu yang seperti ini saya rasa akhir-akhir ini udah agak jarang, karena padding kebanyakan tipis-tipis banget, bahkan ada yang sama sekali nggak ada paddingnya. Tapi dia masih ada paddingnya, walaupun nggak yang berlebihan. Dia hitungannya dari atas sampai tengah sini itu ada paddingnya. Dia nggak yang banyak banget, nggak, cuman agak jarang aja. Sekarang udah mulai yang tipis-tipis banget. Jadi masih kerasa stay di tempatnya. Nggak banyak pergerakan di pemakaian pertama, tapi nyamannya melebihi tang atau lidah-lidah yang hanya paddingnya tipis-tipis. Jadi kenyamanan di paddingnya itu kerasa banget. Kemudian untuk collar, kita lanjut ke collar. Collarnya itu minimalis ya, karena dia paddingnya cukup tipis-tipis saja di bagian sini. Itu memberikan kenyamanan yang cukup menurut saya.
ya bekerja dengan baik sih, nyaman, nggak ada permasalahan yang berarti di bagian collar sepatu ini. Kita lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya, dia ada struktur tambahan yang mana bikin dia agak rigid. Kemudian tugasnya adalah untuk menahan heel atau tumit kita biar nggak gampang keangkat. Kemudian kalau misalnya dia itu gagal menahan tumit kita, bakal heel slip atau keangkat-angkat, itu nggak enak banget. Jadi di pemakaian pertama untuk heel counter sepatu ini masih bekerja dengan baik, tidak ada permasalahan sama sekali. Hanya ada fitur tambahan yang mana tidak pernah saya temui di sepatu lari yang lain, yaitu GID atau Glow in the Dark yang berwarna hijau ini ya. Yang hijau-hijau ini adalah fitur Glow in the Dark-nya. Jadi kalau teman-teman lari di gelap, lari subuh, lari malam hari, itu dia bisa nyala. Pasti jadi pusat perhatian tongkrongan lari lah ya. Jadi teman-teman lari yang lain sepatunya nggak ada yang nyala, dia nyala sendiri. Kalau teman-teman perhatikan itu kayak terang banget pada saat ini ditaruh di tempat gelap. Tapi ada kekurangannya, karena kalau GID itu beda sama reflektif ya. Kalau reflektif kan mantulin cahaya. Kalau GID ini dia kayak ngecas gitu kalau misalnya kita kenain cahaya. Tapi kalau misalnya kelamaan di gelap juga bakal redup untuk glow in the dark-nya. Jadi itu adalah kekurangannya, nggak bisa terus-menerus mengeluarkan cahaya. Jadi harus dicas dulu kayak gini, misalnya kena cahaya kemudian ditaruh di tempat gelap ya bakal nyala. Tapi lama-kelamaan juga akan redup ya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia menggunakan Neo Foam Plus, yang mana digunakan di Infinity series yang lain, di Infinity Flash, Infinity Rayton, dan juga Infinity Ace. Kalau karakternya sih masih sama, tidak ada perubahan signifikan di foam sepatu ini. Dia lebih ke stiff daripada yang ke soft. Jadi saya ukur manual dengan durometer ada di angka 40-an ke atas. Itu lebih ke stiff ya, tentu saja lebih ke keras dibandingkan ke lembut. Cuman memang dia diplot oleh Ardiles sebagai sepatu yang mengakomodir kecepatan. Kalau sepatu terlalu empuk, tentu saja akan banyak energi yang terbuang dan tidak efisien untuk meraih kecepatan yang kita inginkan. Tapi dengan Neo Foam Plus ini, karakternya lebih enak dan responsif banget untuk diajak kebut-kebutan. Meskipun untuk angka 40 itu, jangan dipikir bakal lari kayak di atas batu. Enggak dong, ini tentu saja masih ada nyamannya, jadi masih kerasa nyamannya, bukan yang keras banget, bukan. Cuman kalau dibandingkan dengan sepatu lari yang lain, ya dia memang termasuk stiff gitu ya. Jadi kalau untuk kecepatan tinggi, temporan ini foamnya enak banget, karena kayak efisiensi tenaganya itu kerasa banget gitu ya. Tapi tentu saja kalau teman-teman yang nyari sepatu empuk, sepatu lembut, sepatu yang buat lari-lari hanya lari pelan banget, saya rasa ini sepatu atau Neo Foam Plus-nya masih belum bisa mengakomodir sih. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri dia menamainya dengan Ultra Grip. Yang berwarna biru dongker ini adalah rubber, kemudian yang putih adalah exposed midsole. Neo Foam Plus-nya ini yang sekaligus dikasih pattern untuk jadi outsole gitu ya. Kemudian kalau tumpuan utamanya tetap ada di rubbernya yang berwarna biru dongker. Kemudian kalau teman-teman lihat ini tuh smooth banget patternnya, jadi bukan yang bisa gigit di berbagai medan ya tentu saja. Tapi karena memang plotnya adalah road running shoes, jadi ya harus di jalan, di aspal bisa, di tanah bisa, di gravel bisa, asal bukan yang teknis banget, karena dia pasti nggak akan nyengkram banget gitu ya. Jadi akan banyak tenaga yang kebuang malahan. Tapi kalau di aspal, pengalaman saya di Infinity series sebelumnya, terutama di Infinity Flash, sama ya, untuk outsole-nya ini bekerja dengan baik. Kemudian kalau teman-teman lihat ini tuh tebel banget. Dan prediksi umur bakal seperti Infinity series yang lain. Sepatu badak lah ya. Sepatu yang umurnya panjang, sepatu yang awet. Jadi kalau teman-teman nyari sepatu yang durable, outsole-nya ya salah satu referensinya adalah Infinity X10 ini. Dan untuk di pemakaian pertama bekerja dengan baik, di aspal enak banget, nempel banget. Di aspal yang agak-agak basah gitu nggak ada permasalahan, sikat aja masih bekerja dengan sangat baik. Sepatu ini untuk teman-teman yang pengen easy run, ini masih dapat. Kemudian untuk temporan ini dapat banget. Kemudian untuk lari interval atau lari di track gitu ya, ini bukan yang terbaik tapi masih bisa mengakomodir.
karena memang dia sepatu kenceng dan juga stabil dan responsif. Kemudian kalau untuk long run enak, apalagi kalau long run-nya agak kecepatan tinggi. Tapi kalau teman-teman nyari sepatu yang empuk atau yang buat pelan banget untuk recovery run gitu ya, saya rasa bukan sepatu ini jawabannya. Itu tadi pendapat saya tentang Infinity Extend. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.